Rizky sedang memeriksa motornya di luar rumah. Ayu keluar memberikan bekal dan menyapa Rizky dengan senyum hangat, seperti biasa. Ini bekalnya, Mas. Dari lancar dan penuh berkah ya, Mas. Amin, sayang. Terima kasih. Kamu jaga diri di rumah ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Rizky mengecek motornya sekali lagi, lalu menghidupkannya. Ayu berdiri di depan pintu, melambaikan tangan saat Rizky pergi. Rizky sedang mengendarai motor di jalan sepi. Suasana tenang, hanya suara angin dan burung yang berbicara. Tiba-tiba, dua pria menggunakan helm dan jaket hitam menghadang jalan. Mereka membawa senjata tajam. Berhenti! Turun dari motor sekarang juga. Rizky sangat kaget dan mencoba tetap tenang. Tolong mas, jangan. Ini satu-satunya motor yang saya punya untuk mencari nafkah mas. Banyak omong. Udah cepet berhenti. Atau mau jadi cacat lo. Gua tebas juga nih tangan lo. Jangan mas. Ya Allah. Rizky mencoba melaju dengan kencang, berharap lolos dari kedua begal tersebut. Tapi naas, motor Rizky diserempet oleh begal tersebut dan jatuh di pinggir jalan. Begal satu langsung mengambil motor Rizky dan membawanya kabur. Mampus lu. Cari kerja yang lain deh, jangan cuma ngojek. Kedua begal kabur dan meninggalkan Rizky sendiri dalam keadaan gemetar dan sedikit terluka di bagian kaki yang membuatnya keselio dan pincang saat berjalan. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang harus hamba dapatkan ya Allah? Hamba capek ya Allah. Sakit sekali kakiku. Cukup jauh untuk sampai rumah. Aku harus bilang apa sama Ayu? Rizky pulang dengan langkah gontai, tanpa motor. Saat Rizky masuk, Ayu langsung menyadari ada yang salah. Astagfirullah, Mas. Kenapa celangannya robek? Kok Mas jalan kaki? Motor Mas di mana? Rizky duduk lemas di kursi dan terdiam beberapa detik. Terlihat ada air mata hampir menetes. Tadi Mas kena musibah dek. Motor Mas dibegal dan Mas jatuh dari motor dek. Tapi Mas gak apa-apa, tenang aja. Hanya sedikit keselio aja dek. Ya Allah, Mas. Astagfirullah. Yang penting Mas baik-baik saja. Sebentar ya, Mas. Hati ambilkan teh hangat. Ayu ke dapur untuk membuat teh, lalu saat kembali ke Rizky, tanpa sadar air mata Rizky mengalir deras. Dan Ayu hanya bisa menepuk pundak Rizky untuk memberikan kekuatan. Maafkan Mas ya dek. Mas tidak bisa menjaga motor dengan baik. Mas, benar-benar laki-laki yang tidak bisa tanggung jawab. Stop, Mas. Untuk bilang hal-hal negatif seperti itu. Musibah akan terjadi kepada siapapun, Mas. Dan tidak tahu kapan terjadinya sebuah musibah itu. Lebih baik kamu istirahat, Mas. Besok kita cari jalan keluar sama-sama ya, Mas. Insya Allah, pasti Allah akan bantu kita. Sudah seminggu ini Mas memang tidak tahajud yuk. Terlalu fokus mencari dunia, sampai lupa akhirat. Mungkin ini teguran dari Allah ya yuk. Nanti malam bangunkan Mas tahajud ya. Mas mau mengadu kepada Allah. Rizky melaksanakan tahajud dan berdoa sampai menangis karena musibah yang sedang dihadapinya. Ya Allah, ampunilah hamba yang telah lupa denganmu. Tolong hamba ya Allah. Satu-satunya motor untuk mencari nafkah, kini sudah hilang ya Allah. Hamba bingung. Bagaimana lagi untuk menghidupi keluarga hamba? Ya Allah, berikan aku kemudahan dari setiap apapun yang sedang aku ikhtiarkan, agar selalu membuat aku semakin dekat denganmu ya Allah, dan jauhi semua hal yang membuat hamba semakin jauh denganmu. Sungguh, Engkau yang mengharunai keistiqomahan, istiqomahkan hamba dalam ketaatan, sampai hamba berpulang husnul khotimah. Amin. Beberapa hari kemudian, Rizky dan Ayu berada di warung kecil untuk membeli kebutuhan. Tiba-tiba, terdengar kegaduhan di desa. Seorang warga berlari-lari sambil berteriak. Begal yang rampok motor sih ketangkep. Itu si Jaka, tetangga kita.
Rizky dan Ayu terkejut. Mereka saling berpandang. Rizky terlihat tak percaya. Jadi, Jaka yang bekal motor kamu, Mas? Ya Allah. Tidak tahu, Dek. Mas gak mau berburuk sangka dulu, sampai semua informasinya jelas. Wah, dah bener itu mah kalau warga udah rame-rame begitu Mas Rizky. Bener-bener ya si Jaka. Habisi aja udah. Desakan warga saja kalau seperti itu. Istighfar Mas Jawa, kita tidak boleh seperti itu. Tunggu sampai semuanya jelas ya. Ya udah Mas, kita coba cek. Semoga masih rezeki kita motornya bisa kembali. Dan Mas Rizky bisa ngojek lagi ya. Jaka. Si begal dibawa oleh warga ke balai desa. Terlihat, dia ketakutan dan berkeringat. Pak Kades berdiri di depan kerumunan, malah besar. Kamu Jaka? Mencuri motor tetanggamu sendiri? Tidak malu. Bagaimana bisa warga di sini melakukan tindak kriminal seperti ini? Warga yang marah mulai mengecam tindakan Jaka. Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit dan hujan turun dengan deras. Mau kemana lu? Jangan kabur, woi. Kejar, kejar. Jaka tersampar petir dan jatuh ke dalam lubang got. Saat mencoba kabur, seisi desa menyaksikan dengan takjub. Merasa ini adalah karma untuk Jaka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cepat cari Jaka sebelum terbawa arus. Warga sudah bergotong royong mencari Jaka, tapi naas. Jasadnya sudah terbawa arus dan tidak bisa ditemukan. Hujan semakin deras. Sudah sangat berbahaya. Sebaiknya kita semua kembali ke rumah masing-masing dan berdoa untuk keselamatan Jaka. Malam pun tiba. Rizky dan Ayu yang baru saja selesai sholat Isya, mereka tidak tahu harus berbuat apa tanpa motor untuk bekerja. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Rizky membuka pintu dan tampak seorang pria berpakaian sederhana membawa motor bekas yang masih bagus. Assalamualaikum. Saya dengar dari kabar warga tentang musibah yang kamu alami Mas Rizky. Ini motor untuk kamu. Insya Allah bisa dipakai untuk bekerja lagi. Rizky dan Ayu terdiam. Tidak percaya apa yang mereka lihat. Rizky kemudian memeluk pria tersebut dengan air mata bahagia. Mas, permisi. Ini maksudnya bagaimana ya, Mas? Ini benar buat saya motornya. Benar Mas. Semoga berguna ya. Allahu Akbar. Masya Allah, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya Allah, terima kasih. Ayu tersenyum penuh haru dan suasana menjadi tenang. Mereka sadar bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan, asal tetap bersabar dan beriman.